Diaplikasikan oleh bisnis lokal. AZOT Susila. Pernahkah Anda menghadapi masa di mana sebuah kata atau suara dari mulut seseorang bisa membawa kita jauh? Selain itu, saya selalu berpikir begitu. Hal-hal yang dangkal. Hal-hal yang dangkal sebenarnya dapat membawa kita jauh lebih dalam daripada yang bisa kita selami dan jelajahi. Pernah mendengar itu sebelumnya? Saya hanya berpikir tentang itu saat menulis ini. Pernahkah Anda menghadapi masa di mana sebuah kata atau suara dari mulut seseorang bisa membawa kita jauh? Selain itu, saya selalu berpikir begitu. Lalu, apa yang ingin saya sampaikan? Jika setiap detik jiwa dan pikiran kita bekerja sama untuk terus melakukan perjalanan, dan selalu tentang semacam pencarian, bagaimana saya bisa mendapatkan skor yang bagus? Kita jelajahi. Mungkin apa yang kita butuhkan untuk hidup atau ketika kita melihat unggahan foto liburan seorang teman. Kita ingin membayangkan bagaimana rasanya berada di tempat liburan sahabat kita. Soalnya, kita tidak punya waktu untuk benar-benar mengontrol dan memilah apakah kita mau ke sana atau tidak. Lalu lintas data yang padat melemahkan hak kita untuk menyortir dan memastikan apa yang harus dan tidak boleh kita pikirkan. Sehingga kita kewalahan mencari, mengetahui mana yang berarti bagi kita, mana yang dirasa enak. Namun terlepas dari semua itu, kita membutuhkannya untuk terus menjelajahi seluruh pikiran di kepala kita. Jadi, pada setiap keberangkatan ini, kita sering tidak benar-benar mencapai tujuan awal kita. Persis bagaimana saya sempat menempatkan pelaku bully sebagai orang yang semuanya jahat, tanpa pengertian. Ada yang menyebabkan mereka melakukan itu atau ada yang baik dalam diri mereka. Ibaratnya kita pergi ke suatu tempat hanya untuk berfoto lalu kita upload ke media sosial kita, agar orang tahu bahwa kita pernah berkesempatan ke sana, tanpa benar-benar tahu apa yang sebenarnya ada di sana. Seringkali kita tidak benar-benar menguasai sesuatu secara mendalam, karena kebutuhan kita untuk mengenalinya terbatas pada sesuatu seperti pergi ke tempat wisata dan mengambil foto untuk diperlihatkan kepada orang-orang. Sama halnya dengan bagaimana kita menyikapinya di hampir semua hal dalam hidup kita. Misalnya, ada seseorang yang benci diabaikan. Dia bisa merasa sangat tidak enak badan ketika dia telah melakukan dan berbagi hal yang besar, tetapi tidak diakui dan orang tersebut merasa sakit hati. Di antara mereka yang ingin dihargai dan menganggap dirinya berarti, ada satu hal yang belum bisa dicari sebabnya. Sehingga ia ingin memiliki jadwal yang padat hingga merasa tidak enak dan selalu kesal dengan orang-orang yang mengabaikannya. Seperti kebanyakan hal, jika Anda tidak punya waktu untuk benar-benar tahu kemana Anda akan pergi, Anda akan terus merasa tidak enak tentang apapun yang membuat Anda marah. Tujuannya bukan untuk menikmati atau menerima apapun yang awalnya membuat Anda marah, melainkan terus menjadi beberapa hal yang membuat kita marah dan kesal, baik pada orang lain atau pada diri kita sendiri. Jadi jika Anda ingin melakukan perjalanan sekaligus untuk pergi jauh, pimpin sebanyak mungkin dan sudut pandang di kepala Anda.